KP 3 kali bang. Iya. Itu aku baru denger bang. Oke. Itu mungkin bisa diceritain sedikit bang. Itu gimana itu cerita KP kok 3 kali bang? Halo semuanya, selamat datang kembali di Sprudcast, Spruda Podcast. Nah, perkenalkan, aku Arik Dulak Sulaiman dari PE21 akan memandu episode pada hari ini. Nah, untuk episode ketiga kita akan membahas sesuatu yang lumayan fleksibel nih, tidak terlalu serius tapi juga lumayan penting untuk kalian semua para pendengar Sprudcast setia. Nah, apa sih temanya? Yaitu adalah bagaimana cara kita membangun karir kita sedini mungkin dan bagaimana cara kita memanfaatkan waktu kita di kampus untuk membangun karir pribadi kita. Nah, untuk pembicara pada hari ini adalah alumni, yaitu ada alumni dari PE 2020. Mungkin tanpa banyak basa-basi langsung kita sambut aja pembicara atau narasumber kita pada hari ini, yaitu Bang Farhat. Silakan masuk Bang. Thank you. Hits. Oke Bang, gimana Bang? Sehat semua Bang? Alhamdulillah Sehat Bang. Gimana? Sehat Bang, alhamdulillah sehat. Bagus. Gimana sekarang di PE UP? Alhamdulillah Bang, meningkat kok. Meningkat. Banyak perubahan-perubahan yang lumayan, gebrakan-gebrakan baru yang membantu mendukung, entah itu dari SMS-nya maupun dari himpunan juga Bang. Oh, bagus lah kalau Bagus gitu lah ya. Orang-orang lombanya juga makin antusiasme tinggi mahasiswanya. Bagus. Gimana? Oke. Ada mau nanya kah? Mungkin ini dulu kali Bang, biar para pendengar kita dan penonton kita nih kenal lebih dalam dengan Abang gitu ya Bang. Mungkin dipersilakan Bang Farhat untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, makasih banyak ya kesempatannya. Jadi aku mungkin mau perkenalin diri dulu. Aku Muhammad Rizky Farhat dari PE20. Aku baru lulus di Oktober kemarin 2024 dan alhamdulillah dapat kesempatan nih buat join di Spurtcast kali ini buat bagi-bagi pengalaman ke teman-teman semua dan mungkin semoga bisa jadi tongkat awal teman-teman buat bangun karir dan juga jangan sampai patah semangat karena gapailah ilmu dimanapun kalian berada kayak gitu. Mungkin ada lagi? Nanti sekalian ditanya-tanya aja boleh, kali ya. Bang. Boleh. Oke. Mungkin Boleh. pertanyaan pembuka kali Bang. Nah, karena kita di sini tuh ngebahas karir atau jenjang karir yang akan kita titih selama bermasa kuliah. Nah, menurut Abang itu apa pentingnya memulai pembangunan karir nih sejak kita masa-masa kuliah ini Bang? Soalnya kalau di bahasanya di teman-teman aku dan aku kan itu sebuah langkah jump start. Nah, sebenarnya tuh kita sebagai mahasiswa tuh apakah harus mengkonsiderasikan kita untuk meniti karir juga apa hanya harus fokus di akademik aja Bang? Gimana menurut Abang? Oke. Jadi gini loh, kalau menurut aku ya berdasarkan pengalaman yang pernah aku jalanin kemarin. Jadi buat kita punya langkah awal ke dunia karir, tapi kita harus tetap pertahanin akademik, itu penting banget. Tapi ada juga yang namanya organisasi yang perlu kita kembangin juga kan. Oh iya. Jadi kita perlu penting-pentingnya yang namanya manajemen waktu atau timing management. Jadi contoh nih kalau misalnya aku dari semester kita kan boleh gabung organisasi itu semester 34 ya? 34 ya Bang? 34. Nah, itu 34 aku gabung di IATMI selaku staff competition development. Terus habis itu aku lanjut jadi QC di IATMI juga. Itu di tahun berikutnya. Cuman habis itu aku memutuskan untuk fokus ke dunia karir aku kayak gitu. Jadi aku di situ berusaha buat bagaimana caranya biar lebih mendapatkan pengalaman di perusahaan. Kayak contoh aku mungkin kerja praktik sampai 3 kali dan itu benar-benar kita harus manfaatin kayak gitu. Jadi dari kerja praktik ini pun kita bisa lanjutin ke TA. Jadi bagaimana teman-teman buat manajemen waktu sih itu aja. Jadi kalau misalnya dibilang itu 3 kali emang bisa Bang, nggak ada kendala kalau misalnya waktu kuliah segala macam nanti mungkin Pasti aku ceritain deh. Karena kan online sama offline bisa kita. Oh, online berarti KP. Bener banget. Jadi ya apalagi kan sekarang kalau nggak salah ada IATMI KP itu online. Ada, iya. Itu boleh banget teman-teman coba buat KP yang kedua, KP yang ketiga silahkan buat nambah-nambah ilmu pengetahuan kayak gitu. Oke Bang, ini mungkin tadi Bang Farhat nyinggung tentang organisasi nih Bang. Betul. Nah, organisasi ini sebenarnya apa menurut Abang gitu sebagai penitihan karir kita gitu, itu instrumen yang
harus kita dapat, apakah kalau tidak ada ya sudah gitu, bagaimana Bang menurut Asli Abang? penting banget, Penting banget. penting Dari banget. sisi apa itu Bang kalau boleh tahu? Dari sisi satu, koneksi ke teman-teman, Relasi berarti. relasi, cutting, apalagi ke teman-teman adik tingkat juga, itu kita bisa berbaur, kita bisa buat suatu organisasi itu jadi kokoh, terus kita bisa saling sharing kayak mungkin adakah yang bisa aku bantu atau mungkin teman-teman lain yang mau buat acara gitu segala macam. Kan kita jadinya kayak satu keluarga di suatu organisasi Iya, gitu. betul, Bang. Jadi ketika kita udah membangun jadi suatu keluarga, terus kita punya skill soft skillnya untuk berorganisasi, untuk kita manajemen waktu untuk apa buat acara segala macam yang kita bareng-bareng, terus jadi leadership juga tuh yang Iya, penting betul. tuh kan. Jadi hal-hal kayak gitu tuh penting banget buat kita gapai waktu kita nanti keluar dari kampus, ketika kita punya suatu problem yang kita nggak bisa selesaiin sendiri, terus ada tim yang namanya tim, kita bisa bergabung dengan tim itu, berbaur seperti layaknya kita berorganisasi dahulu kayak gitu. Gimana? Mungkin dari tadi yang aku dengar itu adalah kita perlu teman atau suatu teamwork yang effort teamwork yang harus kita pakai untuk menyelesaikan entah itu problem kita di kampus, problem nanti di perusahaan atau apapun itu nanti Bang. Nah sebenarnya tuh dari pandang Abang nih ya, bisa nggak sih kita jika zero networking itu bisa meniti karir kita sendiri? Menurut dari pandang Abang gimana? Zero networking. Iya, zero networking di saat misalkan ada beberapa mahasiswa itu kan atau beberapa orang tuh punya tipikal yang sulit untuk berkomunikasi, sulit untuk bersosialisasi ataupun kadang-kadang malu-malu gitu loh Bang. Nah, menurut Abang apa yang harus mereka lakukan gitu untuk biar nggak zero networking? Kan kalau yang aku tangkap tadi tuh kayak kalau tidak ada networking tuh agak-agak sulit ya. Sebenarnya lebih ke arah yang kamu sebutin tadi, yang kamu jelasin tadi, ke arah komunikasi ke teman-teman, komunikasi ke, bahkan kenapa kita perlu komunikasi ke teman-teman kan biar kita bisa komunikasi ke rekan kerja nantinya. Iya, betul Bang. Kita bakalan punya tim di suatu pekerjaan atau di suatu aktivitas kita nantinya kan. Jadi kalau saran aku ya lebih baik biar kita bisa melatih bagaimana untuk memperlancar komunikasi, hubungan antar rekan kerja maupun rekan teman-teman kita kayak gitu. Jadi itu menurut aku pribadi ya gitu. Sama ini Bang, aku sedikit penasaran nih. Mungkin teman-teman di rumah atau yang ngedengerin dimanapun juga penasaran nih Bang. KP 3 kali Bang. Iya. Itu aku baru denger Bang. Oke. Itu mungkin bisa diceritain sedikit Bang. Itu gimana itu cerita KP kok 3 kali Bang? Jadi gini, KP yang pertama itu kan aku dapat itu tahun berapa ya, 2021 2022. Itu kan masih online lah ya. Iya Bang. Nah itu aku dapat di PHI zona 9 PEP. Oh. Iya bener banget. Di situ aku dapat mentor bener-bener baik banget. Itu aku dapat mentor selaku production engineer yang pertama. Kemudian waktu itu juga ada pembukaan massal yang di LinkedIn kalau nggak salah, itu PGE atau PNRE. Online juga nih Bang? Iya. Bukan, yang PNRE ini offline. Oh, offline. PNRE ada buka, terus aku mikir kayak sepertinya aku bisa nih masukin lagi buat aku cari ilmu lain. Selain produksi aku harusnya bisa ilmu lain nih. Ilmu lain, oke, aku coba di drilling. Aku coba di drilling pas dapet aku masukin buat dari PNRE ke PGE. Alhamdulillah keterima untuk kerja praktik langsung di Geraha Pertamina. Langsung di Geraha Pertamina itu aku dapat mentor juga, beliau sangat baik ya, dari PGE selaku drilling engineer. Terus yang ketiga itu aku sembari capstone. Aku sembari capstone, tapi aku mikir kayaknya kalau misalnya aku belajar drilling lagi oke nih. Nah, berarti gitu. Produksi, drilling dan drilling 2 kali berarti. Iya, bener, karena aku pengen fokusin ke drilling tuh. Nah, habis itu aku fokusin ke drilling, aku itu cari di IATMI. IATMI kan di situ kita perlu daftar segala macam dan kita mencari mentor kan. Iya. Itulah pentingnya
kita bisa berkomunikasi dan menjalin hubungan, Hmm. baik itu secara langsung maupun kita mencari nih via LinkedIn gitu kan. Contoh kita waktu itu aku sendiri langsung emang reach out, ada Pak Eko Yuda selaku ketua IATMI Norwegia dulu. Oke. Beliau sekarang di ConocoPhillips di Norway. Norway. Dan memang beliau sekarang tuh memang jadi role model aku ya. Jadi benar-benar aku lihat, oh kayaknya beliau bisa memberi saya ilmu atau saya bisa menggali lebih dalam nih ke beliau kan. Terus saya kontak, izin Bapak apakah diperkenankan untuk kerja praktik IATMI segala macamnya. Kemudian didaftarkan dan beliau setuju karena dan pastikan beliau setuju ya. Beliau setuju langsung habis itu bisa dapat approve buat kita kerja praktik kayak gitu. Dan alhamdulillah waktu itu aku dikasih case di Sumur Norway di offshore. Dan itu benar-benar pengalaman aku buat buat cari tahu sumur offshore. Dan itu pertama kalinya langsung di sumur offshore-nya Norwegia kayak gitu. NPD Sangat menantang. NPD bang. Iya. Sangat menantang, sangat menantang. Itu kalau boleh tahu range-nya tuh dari 3 KP ini ya bang. Itu sebulan apa 3 bulan apa bagaimana bang? KP itu aku sih rata-rata 2 bulan lah 2 ya. bulan. 2 bulan kayak gitu. 2 bulan dikasih ke SOS Norway. Iya. Bahkan yang di Pak Eko itu kalau nggak salah sampai 3 bulan karena 2,5 lebih. Agak Alhamdulillah. lumayan menantang banget itu bang. Iya itu sih sebenarnya gimana caranya bisa biar kita bisa ngelatih waktu. Apalagi kan memang kita harus bisa manfaatin kalau misalnya kita lagi mengerjakan sesuatu yang offline terus kita bisa belajar dari yang online, kenapa enggak kayak gitu. Dan sekarang hubungan aku sama Pak Eko tuh masih erat banget karena kemarin baru banget chatan dan aku diundang juga sebagai pembicara di iCareer-nya ITB kemarin. iCareer ITB gitu. Kemarin. Alhamdulillah. Iya. Oke bang. Gimana? Aku masih penasaran nih bang. Mungkin ngebahas tadi abang nyinggung tentang sumber belajar. Oke. Ya kan ada online, ada offline gitu. Nah ini mungkin bagi aku yang udah semester akhir di tahun ini, tahun terakhir. Tapi kan ada adik-adik yang di bawah ini yang terkadang ini kesulitan untuk mencari sumber informasi itu di mana bang? Nah itu tuh sebenarnya tuh apakah kita harus berhenti di situ saja? Soalnya jujurnya kadang-kadang itu yang aku tahu pas aku semester awal itu bang, aku nggak melakukan itu karena aku nggak tahu aku nyari informasi di mana. Nah itu bagaimana kita tuh sebagai mahasiswa PI ini bisa nge-reach out beberapa informasi dulu mungkin bang. Orang apa misalkan personal orang mungkin itu bisa nanti, tapi informasinya bang, ilmu ini kita sebenarnya di mana sih bang enaknya gitu mintanya? Apakah kalau di perpus yang aku tahu waktu itu tidak selengkap itu ternyata untuk PI ya. Mungkin di mana kita bisa mendapatkan ilmu itu bang? Menurut abang di mana bang? Sejauh ini? Ilmu jujur pertama ya waktu aku semester awal nih kan teman-teman udah kating-kating kan udah kayak lomba-lomba nih ORD terus apa well design segala macam. Kok aku masih di semester awal nih masih bingung ya gimana caranya biar dapat ilmu-ilmu kayak gini nih. Nah jadi balik lagi nanya-nanya. Nah kembali lagi. Bagaimana caranya kita biar punya inisiatif buat langsung nanya kayak bang ini kita dapat ilmunya dari mana nih ini segala macam. Kalau aku semisal kemarin itu aku pengen belajar lebih dalam dari untuk drilling, aku langsung cari dulu di LinkedIn gitu. Kebetulan ada koneksi kan untuk itu, terus emang kita nanya dengan sopan gitu atau enggak dari awal memang terima kasih atas permintaan koneksinya, terus izin memperkenalkan diri, saya gini-gini segala macam, saya ingin belajar mengenai drilling bla 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 bla. Semoga suatu saat nanti saya dapat meraih ilmu banyak dari Bapak kayak gitu dulu. Nah, habis itu sembari kita bangun koneksi, barulah waktu itu aku juga nanya kayak izin Mas, apakah boleh semisal saya meminta PDF ataupun ilmu-ilmu file-file tertentu yang memang bersifatnya itu tidak restrik lah ya. Iya. Buku sakti lah kalau kita bahasa ya bang ya. Bisa kayak gitu. Jadi bagaimana inisiatifnya kita untuk langsung mencari sumbernya kayak gitu. Kalau dari aku. Gitu. Ini bang,
Balik ke topik tadi mungkin yaitu adalah membangun karir path kita ini bagaimana kita bisa bangun kan bang. Iya, udah Nah. melenceng kali ya. Sebenarnya nggak melenceng banget sih bang. Terus, Emang terus. sebenarnya kalau dari yang abang jelasin dari tadi kan, kalau dari sudut pandang aku ngeliatnya kayak bagaimana tuh sebenarnya karir itu dibangun itu melalui koneksi, melalui koneksi atau sebuah apa ya bang, Sebuah apa? koneksi dan kerjasama antara tim atau antara teman dan kawan-kawan gitu bang. Nah yang aku highlight dari tadi itu bang, makanya aku mungkin mau nanya sesuatu yang berhubungan dengan tim bang. Lomba lagi. ya. Lanjut, Nah, lanjut. lomba ini kan sekarang di apa, anak PE sekarang ini lumayan gencar-gencar ya bang. Nah menurut abang bagaimana cara kita meniti karir dari situ bang, atau bagaimana cara kita mempergunakan kesempatan atau lomba ini menjadi sebuah pijakan awal kita untuk meniti karir bang, dari pandangan abang gimana bang cara? Jujur soal lomba ya, aku di CV ada cantumin satu lomba itu yang geoscience competition. Oh ya. Itu aku sempat waktu interview JDS kalau nggak salah, Jakarta Drilling Society. Emang aku ada ditanya buat kamu ini gimana lombanya segala macam, dan terkait lomba itulah gitu kan. Jadi dari situ pun udah kelihatan kalau ternyata lomba ini nih bisa ningkatin value kita ya. Gitu nah ya. kayak gitu. Jadi dari lomba di situ terus ditanya juga kan, kamu pernah ikut lomba apa aja gitu. Oh saya pernah ikut lomba debate competition, meskipun belum pernah meraih champion ya, tapi itu masih bisa dibilang kayak usaha usaha, dan kita emang mau buat ngembangin diri kita kan di situ. Dan kita di situ kan berkelompok. Jadi jangan pernah pantang menyerah buat lomba, apapun itu hasilnya. Kita udah usaha ya, dan kita udah kerahin semua kemampuannya kita ke lomba tersebut kayak gitu. Jadi saran aku gencar-gencarlah berlomba gitu. Oke, bang, ini kan untuk yang ikut lomba ya bang. Tapi aku yakin teman-teman di apa PE itu nggak semuanya itu tertarik untuk lomba. Karena kan ada yang seperti itu. Itu bagaimana ya bang? Kita bisa membangun karir kita di situ. Aku nggak, misalkan kalau kayak aku ya, aku mungkin cerita sedikit juga ya bang. Aku nggak banyak ikut lomba. Aku lomba tuh baru satu, yaitu di Oil Week kemarin. Oil Week di apa? Well stimulation, tapi sayangnya tidak bisa meraih posisi. Nah tapi di situ tuh aku pernah dengar katanya jika aku tidak ingin ikut lomba atau tidak punya kesempatan untuk berlomba, alangkah baiknya kita tuh riset katanya bang. Kita punya paper. Nah itu kalau dari pandangan abang gimana tuh bang? Ticket to ride orang-orang kan beda-beda ya bang. Nah apakah harus terfokus ke lomba kah? Sepertinya tidak ya bang. Enggak harus fokus banget. Nah kalau untuk yang tidak ikut lomba, mungkin karena kita mahasiswa, kebanyakan yang digencor-gencor itu yaitu lomba. Itu hal yang wajar mungkin menurut aku bang. Tapi kalau nggak mau ikut lomba gimana bang? Bener kata kamu. Paper riset paper. Kamu join ke projectnya dosen-dosen terbaik kita. Bisa banget. Itu kan memang dari situ kamu belajar dan kamu udah punya pengalaman buat publish paper segala macam kan. IPA ada buka for student kan? Iya ada for student. Itu aja, sikat aja kayak gitu-gitu. Jadi ya karena balik lagi rezeki orang beda-beda pasti, tapi usaha masing-masing harus sekeras-kerasnya gitu. Jadi ya kayak gitu. Enggak harus terpaku kamu harus lomba, aku harus lomba, enggak gitu. Karena aku bisa dibilang kan lomba aku enggak dari petroleum banget kan. Bahkan geoscience tuh yang kemarin. Iya, geoscience itu. Iya kan jatuhnya ya kebumian beda sama petroleum. Kita yang ngegeruk, mereka yang membaca buminya kan. Tapi ya begitulah adanya. Yang penting kita bagaimana ngatur-ngaturnya nanti. Karena yang penting satu kita punya skill itu aja, leadership, teamwork, communication dan lain-lain kayak gitulah. Jadi tanpa lomba kita bisa dapat skill-skill itu bagaimanapun caranya. Yang penting kita dapat skill itu dan kita bisa nonjolin itu
ke perusahaan nantinya kayak gitu. Saya punya ini loh, saya punya keterampilan buat leadership dari organisasi. Saya punya keterampilan Taruh buat aja gitu. iya, kita punya keterampilan buat teamwork. Dari mana? Dari project nih kemarin sama dosen, sama teman-teman segala macam. Silahkan gitu, Jadi nggak ada batasan sama nggak sekali ada untuk kayak gitu ya bang. batasan. Betul. Nah banyak kayak itu bang. Apanya nih? Komponen-komponen untuk kita nitih karir itu agak lumayan banyak ternyata ya. Jujur ya. Kan di satu sisi kita mahasiswa bang, masih mahasiswa dan kita harus tetap meniti karir kita juga. Nah ada nggak bang dari tips mungkin dari abang lah, cara mengatur waktu bang, Cara mengatur waktu. time management ini sebenarnya gimana sih? Jujur, yang penting untuk time management yang penting kita bisa paham aja apa yang prioritas penting, apa yang bisa kita gabung ataupun sembari jalan kayak gitu. Jadi ya bagaimana kita bisa yang penting yang prioritasnya ini tuh jalan gitu loh. Yang prioritasnya jalan, kalau misalnya mau nambah ilmu lainnya yang penting tidak mengganggu hal-hal di prioritas ini kayak gitu. Jadi sembari bisa disisipin silahkan. Tapi kalau semisal hal prioritasnya ini kayak penting banget nih, aku kayaknya kalau misalnya nambah yang lain aku malah makin pusing segala macam, stres. Santai aja dulu, nggak usah nambah perihal lain, yang penting prioritasnya selesai kayak gitu. Oke. Skala prioritas berarti bahasa ya bang. Pinter banget. Ya. Gimana? Nah lanjut mungkin ya bang. Boleh. Kan kita punya teknologi kita di era yang penuh dengan teknologi nih. Nah seperti misalkan media sosial mungkin paling dekat dengan kita kayak Instagram atau LinkedIn kita yang biasa kita pakai. Nah bagaimana cara kita bisa mengutilisasikan itu bang untuk mendukung karir path kita nih bang? Gimana tuh? Asli LinkedIn itu tuh benar-benar teman-teman coba cari koneksi sebanyak-banyaknya dari beliau-beliau yang memang sudah expert dan memang biasanya kan banyak tuh di LinkedIn nge-share ada perihal lagi sementing, terus ada komponen BHA segala macam. Jadi ilmu demikian tuh banyak sekali di LinkedIn. Teman-teman bisa cari di LinkedIn dan buat ngembangin LinkedIn-nya kita ya kita harus isi pengalaman-pengalaman kita dan juga dijabarkan. Contoh dijabarkannya kayak TA di perusahaan mana, terus apa aja yang kamu lakukan, ya silahkan kamu describe berapa bulannya segala macam, apa aja yang kamu dapatkan, apakah kamu dapat pelatihan di sana, jabarin semuanya di LinkedIn itu gitu. Itu biar bikin LinkedIn kita kuat. Dan juga jangan lupa yang summary di bio biasanya. Nah itu penting banget tuh. Gimana tuh bang? Aku baru tahu tuh bang. Pokoknya summary dari bio itu yang penting jelas dan menjabarkan kalau misalnya kita ini mahasiswa petroleum engineering yang entusias dengan apa, serta apa aja pengalaman yang pernah kamu dapetin buat ke jenjang karir ke depannya kayak gitu. Contoh pengalaman KP, TA, silahkan. Ini mungkin teman-teman di rumah juga beberapa mungkin juga belum tahu ya bang. Aku sendiri ngerasain awal-awal akhirnya hektik ngeliat LinkedIn itu setelah aku ngeliat ada yang ngajarin cara directional drilling. Terus. Itu mungkin formatnya kayak reels Instagram atau video singkat tapi banyak gitu kan. Bener. Habis itu ngeliatnya kayak begini directional drilling. Makanya aku sekarang itu daripada main IG aku lebih suka nontonin LinkedIn. Jago. Itu baru keren. Pinter. Soalnya emang dulu tuh aku mikirnya ya iyalah gitu loh bang. Paling ini kan cuma buat nanti kita kepake setelah kita lulus. Tapi setelah aku coba ulik video-video menarik ini banyak gitu kan. Kayak ngebahas cementing, ngebahas drilling, atau waktu itu aku lagi lomba waktu itu iseng-iseng hydraulic fracturing sama matrix acidizing bang. Di saat well stimulation itu bagaimana gambaran. Mungkin teman-teman yang penasaran dengan informasi-informasi yang susah didapat itu kadang-kadang di LinkedIn itu juga ada aja yang bantu ya ataupun yang nge-share gitu. Betul banget. Jadi ya teman-teman itu tuh sebenarnya kan ada juga kan kalau misalnya kita lihat LinkedIn kok kayaknya kita tertekan banget nih sepi banget gitu bang. Kayak gitu kan. Waktu ngelihat materinya kan kayak
seperti yang kamu bilang tadi, oh kayaknya materi ini tuh waktu nanti kita kerja aja lah gitu. Mm. Aku juga awalnya mikirnya kayak gitu ya. Terus sembari jalan, sembari waktu kayak, penting juga nih buat aku belajar. Nggak taunya waktu aku KP kemarin juga kayak, wah kayaknya aku pernah lihat nih videonya nih, atau enggak? Kayaknya aku pernah lihat nih case-nya segala macam. Bukalah save-savean yang di LinkedIn kan itu bisa di Iya, save bisa kan. di save semua itu, Bang. Ya benar, itu jangan lupa di save, di save di LinkedIn kayak gitu sih kalau Hmm. misalnya dari aku. Itu sih yang penting bisa manfaatin sosial Media. media dengan tepat dan emang biar biar kepake gitu kan, Kepake positif lah ya di Positif sosial media soalnya. kayak gitu. Ya jangan belajar dari satu sumber lah ya teman-teman yang di Betul rumah. banget. Karena yang pasti ya seperti LinkedIn tadi, nggak terduga Yang pasti ilmu itu bisa datang dari mana saja dan dari siapa saja. asalkan kita mau Iya, untuk mencari hal-hal berikut kayak Mm-mm. gitu. Ini mungkin pertanyaan yang sedikit personal buat aku, Bang, karena aku juga Waduh, sedang personal banget nggak nih personal ke buat abang sih, Bang. gimana Kayak soalnya udah lumayan banyak nanya-nanya nih, Bang. Magang. Nah, abang sudah magang? Sudah lulus dong. Aduh. Magang itu menurut abang gimana, Bang? After lulus nih, Sebelum lulus, sebelum dan setelah mungkin, Bang. Karena dan setelah. dari adik-adik itu tuh ngelihatnya kalau magang itu tuh nantilah gitu. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya, kayak mereka kayak yang sejauh ini aku lihat kayak ingin fokus kepada akademik mereka gitu. Nah, menurut dari pandangan abang sebenarnya magang nih oke nggak, Bang? Magang ya? Iya. Oke banget. Jujur waktu aku habis lulus, aku dapat kesempatan di Pertadaya Gas. Itu anak dari Pertamina Gas. Dan benar-benar dari upstream aku terjun ke midstream. Buat Langsung beda banget itu. bener supplier gas ke PLN Indonesia Power waktu itu. Wah, jauh banget itu, Bang. Jadi tugas aku dapat kesempatan jadi junior field engineer di Bali, penempatan waktu itu, Bali. di unit Bali. Dan waktu itu dari yang bener-bener kayak wah, di perminyakan belajarnya drilling, ngebor, sekarang disuruhnya bagaimana caranya biar kita bisa menjaga gas kompresor yang begitu besar, mesin itu ya, yang begitu besar itu kita harus jaga biar nggak sampai trip, nggak sampai, pokoknya supplier itu tuh 24 jam full ke PLN. Bagaimana permintaan dari buyer itu kan kita PLN kan kemarin. Jadi bagaimana caranya kita biar bisa menjaga gas kompresornya kita ini tetap handal. Ilmu baru tuh, meskipun ilmu baru dari aku sendiri ya, ini sebuah challenge lah, tantangan buat aku yang biasanya belajar di dunia perminyakan tiba-tiba ke dunia midstream yang sangat jauh itu. Dan ya di situ benar-benar aku belajar ulang aku dari hal kecil aja. PNID, tahu PNID nggak? Itu yang aku rasain kemarin, asli. Itu yang aku rasain. Contoh kayak PNID itu instrumen diagram. Jadi instrumen diagram itu ada gambar, contoh kayak valve segala macam itu tuh memang sudah tergambar di satu mind map kayak gitu. Oh, kayak gambar teknik gitu ya, Bang? Gambar teknik benar-benar, kita kan nggak dapat gambar. Nggak dapat ya. Di situ kita belajar ulang, aku belajar ulang lagi, dan ya jatuhnya mau nggak mau dan ya harus belajar ulang. Jadi gimana tuh? Jadi ya aku di situ aku tekanin lagi pentingnya magang buat dapat ilmu baru. Selain itu juga aku dapat bagaimana kehidupan di lapangan meskipun itu di midstream, dan itu bisa buat ningkatin value-nya kita selaku job seeker nantinya gitu. Jadi pengalaman magang itu tuh yang after graduate penting banget gitu. Jadi kalau misalnya after graduate mikir kayak aku harus langsung kerja nih, nggak mau magang dulu deh gitu. Tapi kalau saran aku, kalau semisal apapun peluang yang kalian dapatkan di awal, ambil aja dulu. Ambil, karena itu adalah pengalaman yang akan membuka jalan-jalan kalian ke depannya kayak gitu. Oke, Bang. Gimana? Kan dari yang abang bilang tadi kayak magang KP itu kan outputnya tuh skill. Betul. Ya kan, kita ada technical skill sama soft skill. Soft skill. Ya, itu sudah pasti lah, Bang. Nah,
eh, gimana sih Bang? Mungkin kalau technical skill itu bisa kita asah di kampus mungkin ya, secara teknis. Iya. Tapi untuk soft skill ya gitu, itu dari Abang gimana Bang ngembanginnya? Apakah emang kita harus terjun langsung aja baru bisa ngasah hal tersebut, atau bisa kita asah dengan apa gitu Bang? Banyak ya sekarang platform-platform kayak YouTube segala macam. Aku kemarin waktu mau interview aku belajar technical segala macam yang basic aja lah ya. Itu dari YouTube, presentasi, webinar segala macam yang memang sudah terekam di YouTube, aku belajar dari sana. Aku punya notebook sendiri dan memang aku menuliskan di sana untuk materi-materi tertentu gitu. Jadi belajarnya itu dari platform manapun gitu loh. Kadang aku penasaran tentang apa hal itu, aku cari di internet atau aku cari di LinkedIn dan aku langsung catat hal itu kayak gitu. Jadi ya buat cari materi ya gampang lah sekarang kayak gitu buat teman-teman. Oke Bang, mungkin sedikit aku simpulkan dari tadi kita ngobrol-ngobrol ini Bang. Oke, paham. Gimana? Berarti yang aku bisa simpulkan ya Bang, Mm-mm. kesempatan tuh selalu diambil. Asli. Apapun itu, entah itu lomba, entah itu magang, entah itu KP. Dan untuk manajemen waktu, kita menggunakan skala prioritas untuk mengerjakan itulah. Pintar. Dan mungkin yang paling aku highlight ya Bang, itu tuh ilmu bisa kita dapat dari mana saja dan dari siapa saja jika kita mau. Betul sekali. Itu yang mungkin pintar banget. teman-teman Keren perlu. banget sih gacor. bagus. Mungkin yang itu perlu teman-teman highlight gitu ya. Mm. Salah satunya yang menurut aku penting juga gitu. Mungkin ini Bang, pertanyaan terakhir kali ya Bang. Wah, terakhir banget nih. Aduh, Gimana? jangan Cepet lama-lama banget kali Bang, mau buka kita kan. Oh iya. Lanjut. Ada nggak Bang pesan Abang untuk teman-teman nih yang lagi nonton atau yang ingin membangun karir mereka nih sejak di bangku perkuliahan atau lagi memulai gitu Bang? Sejak di bangku Sedang, perkuliahan. maaf. Saat yang sedang di bangku perkuliahan nih Bang. Berarti bagaimana caranya kita buat membangun karir lah ya, Iya. pesan-pesan ke depan. Pesan-pesannya mungkin Bang. Mungkin buat teman-teman jangan lupa buat belajar terus, jangan pernah menyerah dan ingat ibadah. Wih, Jangan lupa. ingat ya teman-teman. Jangan lupa ibadah dan juga buat minta restu ke orang tua. Restu orang tua teman-teman. Restu ke orang tua, terus juga buat menurut aku pribadi rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi tergantung bagaimana usahanya kita aja, bagaimana kita mengolah diri kita buat bisa ngembangin diri kita, buat bisa menjual diri kita ke dunia karir ke depannya gitu. Mungkin itu aja sih. Mungkin itu. Buat teman-teman jangan lupa jangan patah semangat aja karena balik lagi karir dan rezeki sudah ditentukan sama yang di atas kayak gitu. Oke Bang, terima kasih banyak nih Bang atas waktu dan kesempatannya gitu. Aku yang thank you ya. Jangan lupa nih semangat. Iya, semangat Bang. Jangan Semangat. semangat. Mungkin aku mau sedikit memberikan kesan-pesan juga buat teman-teman di rumah gitu. Ini sesuatu yang aku pelajarin selama aku magang Bang. Mentor aku pernah bilang begini, jangan pernah lelah menjadi seorang pemula, karena di saat membiarkan dirimu menjadi seorang pemula, kamu tuh bakal terkejut seberapa banyak potensi yang selama ini tertutup oleh dirimu. Dalam ya. Dalam Bang. Jadi teman-teman jangan pernah lelah menjadi pemula. Percayalah, belajar dan belajar. Bagus. Mungkin segitu dulu episode kita pada hari ini ya Bang. Nah, kita juga ada ini Bang, merchandise atau buah tangan lah ya Bang bahasanya. Bagus, dari HM Times Pruda Bang. Dari Kabinet Kerja Tata Sangga. Asik tuh. Mungkin boleh tolong. Ini aku Bang. berdiri nggak? Boleh Bang. Oke. Apa-apa. Nah ini Bang untuk Petro Merch dari kita Bang. Gacor nih guys. Jangan lupa Petro Merch. Oke, thank you ya. Oke Bang. Mungkin bakal kita tutup ya. Ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel HM Times Pruda. Dan jangan lupa dibeli. Itu apa? Thank you. Petro Merch-nya. Ya teman-teman. Oke. Bang, terima kasih banyak sekali lagi Bang. Yuk. Terima kasih ya banyak. guys. Semoga sehat selalu Bang. Amin. Oke, aku Arik Dialog Sulaiman pamit undur diri. Dan saya Muhammad Rizky Farhat.
pamit undur diri. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Oke, dadah guys.